One, two, three. One, two, three. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Zi. Kali ini Bang Zi bersama dengan Kak Aryadi Ali Usman. Kak, boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ari. Biasanya nama panggungnya Aryadi Ali Usman. Nama pena. Nama pena. Oke, kita sebelum lanjut Bang Zi di sini sebenarnya sih mau bilang karena sebelumnya kan konten Bang Zi ini berkaitan dengan olahraga, bela diri, workout, calisthenics ya, mix martial art gitu kali. Tapi kebelakangan banyak dari subscribernya Bang Zi bilang juga apa namanya? Di sini namanya Talk with Fighter. Jadi fighter itu kan bukan hanya yang bertarung di atas gitu ya. Kak Aryadi, ini panggil Kak Ali, Kak Aryadi. Panggil saya Kak Ari. Kak Ari, ya. Oke, kita panggil Kak Ari nih. Jadi Kak Ari gini, berkenan dengan itu, jadi Bang Zi punya inisiatif nih buat konten Talk with Fighter. Tuh fighter bukan di bidang bertarung juga di MMA, taruh silat, taekwondo dan lain-lainnya. Tapi kita itu lebih fokus ke fighter yang fighter bisa di bidang sosial, bisa di bidang entrepreneur, bisa di bidang keagamaan. Jadi cakupannya lebih luas dan juga khususnya bisa juga di olahraga. Nah, karena ini baru pertama kali ya Sobat Kreatif. Jadi ini baru pertama kali kita mengundang dengan tamu. Ini pun rencana sudah lama karya. Ya. Dan alhamdulillahnya kita juga sekarang lagi di Kalper Cafe ya. Ini tapi bagi teman-teman apa namanya pada Bang Zi, Sobat Kreatif yang sering nonton channel Bang Zi bisa nih mampir ke sini karena kondisinya dan juga suasana nyaman dan juga kita disediakan bacaan buku karya. Oke, kita lanjut ke Arya. Mungkin nanti juga kita boleh karya izin sama owner dari Kalper Cafe ini untuk interview juga, untuk menginspirasi para pemuda di bidang fighter, entrepreneur gitu ya. Nah sekarang nih saya mau tanya sama Kak Ari berkenaan dengan kalau saya lihat nih waktu pertama kali ketemu Kak Ari sampai sekarang itu masih konsisten di bidang sosial kemanusiaan. Benar nggak Kak? Benar, insya Allah. Dan itu banyak sekali menginspirasi orang dan juga memberikan motivasi bahwasanya hidup itu bukan hanya sekedar tentang kehidupan pribadi, jadi kita harus berbagi kepada orang lain. Dan mengapa Bang Zi tertarik mengundang Kak Aryadi supaya bisa menginspirasi teman-teman yang lain termasuk Bang Zi sendiri berkegiatan sosial berbagi kepada orang lain. Nah, yang ingin Bang Zi tanyakan ke Kak Aryadi ini kan kenapa sih bisa konsisten di bidang sosial? Pertanyaan pertama. Agak banyak pertanyaan. 3 aja lah, nggak usah banyak-banyak kan nanti untuk next content. Jadi teman-teman, kenapa saya ada di bidang sosial? Karena kita semua tahu bahwa kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan. Terkadang kita membutuhkan bantuan orang lain, dan mungkin kita tidak perlu bantuan orang lain. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Contoh kecil baik, kita pakai masker apa boleh? Jadi contoh kecil kita mau makan, kita butuh bahan makanan. Kita membeli dari toko-toko warung-warung tetangga kita. Itu contoh kecil banget. Jadi memang kita butuh orang lain.
tuh Kak ya. Dan juga ini Kak, kan masalah konsisten Kak. Karena kalau kayak saya sendiri dulu konsistennya tuh enggak, maksudnya tuh kan jiwa muda nih, kalian masih termasuk muda juga nih, penggerak pemuda nih. Hal apa sih yang membuat kita tuh bisa konsisten ya? Kalau dari aku pribadi sih lebih kepada prinsip hidup. Karena kita punya prinsip hidup, khairun nas atfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dari sinilah kita, apa sih yang aku bisa bantu untuk Indonesia? Apa sih yang aku bisa perjuangkan untuk Indonesia? Iya, hal kecil. Dari kita memberikan senyum kepada teman-teman, itu memberikan efek energi positif gitu. Ketika kita bertemu teman, kita saling, kita sapa, kita beri senyum terbaik, insya Allah energi positif itu akan menular. Jangan sampai kita menurunkan virus-virus yang negatif. Jangan toksik. Apalagi virus-virus yang sekarang lagi viral. Virus apa ya? Corona. Corona. Nah jadi sobat kreatif, jadi setiap kata Kak Ari tadi sebenarnya yang buat konsisten kita tuh tergantung dari mindset kita kali ya, tujuan hidup juga, kemudian kenapa sih kita harus, karena kita juga makhluk sosial butuh bantuan orang lain. Nah selanjutnya nih Kak Ari, Bang Lucy juga lihat kayaknya pencinta anak-anak, benar kan Kak? Insya Allah kita pencinta sama Allah. Yang usia itu lebih mudah akrab, bukan mudah sih, maksudnya dengan anak-anak itu cepat akrab nih. Iya. Itu kenapa Kak? Karena saya berpikir anak-anak itu kan yang paling mudah kita bentuk nih. Jadi ketika kita bertemu sama anak-anak, apa sih yang kita inginkan dari mereka? Apakah kita ingin mereka menjadi yang berhasil, anak yang taat kepada Allah, ataupun sebaliknya? Alhamdulillah ya. Jadi harapannya kita ketemu anak-anak, kita edukasi kepada mereka tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang tuanya sibuk di rumah atau sibuk karena pekerjaannya, sering lupa sama anaknya tentang keagamaan gitu. Jadi kita membantu orang tua bagaimana sih mengenalkan iman, Islam, dan ihsan kepada anak-anak melalui media learning, game, dan lain sebagainya. Iya sih, benar juga kata Kak Ari tadi. Sebenarnya memang tujuan kita tuh, tapi sih memang tergantung orang juga kan. Kalau di hatinya udah agak terbuka ataupun memang niatnya baik ke anak-anak tuh, mereka juga langsung deket gitu kan ya. Kalau saya sih agak kurang sih. Insya Allah ya, karena sebenarnya kita punya anak, jadi insya Allah kan. Insya Allah. Nah jadi pertanyaan ketiga Kak, mungkin yang terakhir nih Kak. Boleh tahu nggak alasan Kak Ari setahu Bang pribadi, Kak Ari itu udah punya komunitas nggak? Boleh nggak dijelasin sedikit visi dan misi dari komunitas Kak Ari bentuk? Ya. Jadi teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah memiliki komunitas yang sudah lama bergerak sebenarnya. Di tahun 2016 itu sudah kita bergerak, tapi kemarin di 2020 barusan kita sudah legal, karena kita sudah ada daftar di komunitas. Namanya Sahabat Juang Indonesia. Sahabat Juang Indonesia. Ya, mohon doanya semoga kita bisa berjuang bersama-sama untuk kemaslahatan Indonesia, untuk Indonesia sejahtera. Ada IP-nya nggak? Ada, insya Allah kan. Sahabat Belajar Indonesia. Oke, Sahabat Belajar Indonesia, nanti ada di deskripsi di bawah ya. Kemudian Instagram Kak Ari. Kalau Instagram saya @ariadi_usman. Dan yang penting banget apa sih kenapa komunitas ini berdiri, karena kita ingin bukan hanya kita cerdas, tapi kita bisa mencerdaskan orang lain. Bukan hanya kita sehat, tapi kita bisa mensehatkan orang lain. Bukan hanya kita sejahtera, tapi kita bisa mensejahterakan orang lain. Misi-misi itu ya. Iya. Lebih tepatnya tuh kalau itu banyak ke bidang sosial lah. Insya Allah sosial keagamaan. Jadi kita punya kampung binaan di Sungai Rengas dan Danus Palembang. Sudah ada kampung binaannya. Itu sudah berjalan dari tahun 2016. Dan di Rutan Pantai Palembang, jadi kita punya santri binaan di Rutan Pantai Palembang. Mereka menghafal Al-Quran, belajar mengenal Islam lebih jauh dari awal, dari cara mereka tauharo, berwudu, bersuci, sampai mereka insya Allah menghafal Al-Quran. Dan hari ini saya dapat kabar bahwa ada salah satu santri kita di Rutan Pantai Palembang sudah hatam 30 juz, sudah habis, dan hari ini pun dia sudah bisa bebas dari tempat Palembang. Oh jadi itu tuh mau bisa bebas kan? Ya, karena ada prestasi yang ditorehkan. Oh jadi
bebas tanpa syarat Ya, karena syaratnya dia apa Al-Quran 30 juz. di rutan Pak Pak Palembang. Oke, banyak sekali. Sebenarnya saya mau banyak bertanya, tapi kita fokus ke JSI dulu ya. SJI. SJI kembali. SJI. Apa tadi kebanyakan Sahabat Juang Sahabat Juang Indonesia. Nah, jadi di sini kan latar belakang nih kan, kenapa sih bisa berdiri JSI ini? SJI. SJI. Kembali lagi. Iya, jadi kenapa SJI ini berdiri? Karena ini saya melihat ada rasa simpati saya, prihatin saya kepada Indonesia, khususnya di Palembang dan khususnya di daerah-daerah terpencil yang memang mereka itu jarang tersentuh oleh masyarakat pada umumnya. Kita sudah biasa nih ngelihat teman-teman kita memberikan bantuan kepada panti asuhan